Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita masih mampu untuk menghadiri satu majlis, yaitu majlis ilmu, yang insyaallah ini adalah salah satu upaya kita untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, untuk menepis segala bentuk kebodohan, sehingga jadilah kita orang yang merdeka, jadilah kita orang yang tidak menggantungkan diri melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tema kita masih berkaitan dengan at-tauhid. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas tentang meminta hujan dengan bintang-bintang. Sekarang insyaallah kita akan masuk kepada fasal yang ketiga, yaitu al-kufrul asghar, yaitu berkaitan dengan syirik kecil. Di dalam pembahasan ini dia ada dua pembahasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi dan hukumnya. Kufur asghar ini adalah kullu ma'siyatin warada fi syar'i tasmiyatuha kufran wa lam tasilu ila haddil kufril akbaril mukhriji minal millah. Semua bentuk maksiat yang ada penyebutannya di dalam syariat, semua bentuk perbuatan maksiat yang disebutkan di dalam syariat sebagai bentuk kekufuran, akan tetapi tidak sampai kepada batas kufur besar. Dia ada disebutkan di dalam syariat, baik di dalam ayat ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Dia termasuk kufur, tapi kufurnya bukan sampai kepada batas kufur akbar yang bisa mengeluarkan diri dari agama. Fakullu ma'siyatin warada fi syar'i annaha kufrun aw anna man fa'alaha kafara wa lam tasilu ila darajatil kufril akbar al-mukhriji minal millati fahiya kufrun asghar. Jadi segala bentuk maksiat yang disebutkan di dalam syariat sebagai salah satu bentuk kekufuran, maka barang siapa yang melakukan kekufuran ini tapi tidak sampai kepada derajat kufur besar, maka disebutlah dia sebagai kufur asghar. Jadi sebagaimana yang dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lampau, maksudnya kekufuran itu ada dua, kufur akbar dan kufur asghar. Sekarang ini kita sedang membahas kufur asghar. Wa ba'du ahli ilmi yatluqu alaihi isma kufrin duna kufrin wa ba'duhum yatluqu alaihi isma kufrin ni'mah wa huwa tasmiyatun lahu bimithalin min ashhuri amthilatihi.
Di sini sebagian ulama menyatakan kufur asghar ini sebagai kufrun duna kufrin. Jadi ada sebagian ulama menyebutkan kufur asghar itu adalah kufur tapi tidak kufur begitu. Kufrun duna kufrin. Sebagiannya ada yang menyebutkan kufur asghar itu adalah kufrun ni'mah, ya. Kufur terhadap nikmat, ya. Wa hukmu hadzal kufri, bagaimana hukum dengan kufur yang satu ini? Annahu muharramun, bahwasanya ini adalah perbuatan yang diharamkan, ya. Walaupun kufur yang dia lakukan itu tidak mengeluarkan dirinya dari agama, tapi ini perbuatan yang diharamkan. Wa kabiratun min kabairidz dzunub, dan dia kufur asghar ini adalah salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar, ya. Salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Li'annahu min a'malil kuffari allati harramahal Islam, ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang ini adalah perbuatan orang-orang kufar yang memang Islam sudah mengharamkannya. Ya, Islam sudah mengharamkannya. Lakinnahu la yukhriju sahibahu min millatil Islam. Akan tetapi pelakunya itu tidak sampai keluar dari agama Islam, ya. Tayyib, al-mabhathus tsani, pembahasan yang kedua, ya. Lil kufril asghari amthilatun katsiratun. Kufur asghar ini contohnya banyak begitu, ya. Sangat banyak sekali. Ahammuha, yang terpenting di sini adalah yang pertama kufrun ni'mati wal huquq, ya. Yang pertama, contoh yang pertama adalah kufrun ni'mah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi alla ya'tariful 'abdu bi ni'matillahi ta'ala alaihi. Ya, kufur nikmah itu bagaimana? Ya, apabila seorang hamba tidak mengakui adanya nikmat Allah yang ia dapatkan, ya, tidak diakuinya. Wa minhu ayunkira ma'rufan asaddahu ilaihi ahadul makhlukin, ya. Di antaranya adalah apabila seseorang tersebut mengingkari perbuatan baik orang lain kepadanya, ya, seolah-olah orang lain tidak pernah menolong dirinya, ya. Ini karena hasil jerih payah saya sendiri, padahal, ya, kita memahami segala sesuatu yang kita dapatkan itu berkat bantuan orang lain. Tak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin, ya. Tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Terus yang miskin siapa, yang kaya siapa? Kalau dikategorikan semuanya kaya, yang kerja nggak ada. Nggak mungkin seseorang mau membantu orang lain orang dia kaya, ya. Otomatis, ya, karena memang bantuan orang lain lah kita bisa mendapatkan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dipungkiri, ya. Tidak bisa kita pungkiri hal itu. Wa min awdhil adillati ala hadzal mithal, di antara dalil yang sangat jelas tentang contoh ini, ya, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, ya. Fi dzikri salatil khusuf, ya, ketika menyebutkan tentang salat khusuf, salat gerhana, ya. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa ra'aitun nar, ya, aku melihat neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah memperlihatkan kepada beliau neraka. Falam ara manzara kal yaumi qattun afdah, ya. Aku tidak melihat, ya, pemandangan pada hari ini, pemandangan dalam neraka itu seperti hari ini, yang lebih parah katanya. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat penghuni neraka itu paling banyak adalah perempuan. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika dia memberikan nasihat kepada para sahabat dan sahabiah ketika itu. Qalu bima ya Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Qala bikufrihinna, karena mereka itu sering kufur, kata Rasulullah SAW. Qila, terus dikatakan yakfurna billah, ya, ada yang bicara begitu, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir, ya,
mereka kufur terhadap keluarganya, ya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka juga kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Ya, biasanya kan begitu, suaminya salah aja satu, kebaikan yang banyak hilang. Seolah-olah nggak pernah ada berbuat baik lagi sudah. Ya, ini kebanyakan begitu. Ya. Lau ahsanat ila ihdahunna, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu, thumma ra'aita minka syai'an, ya, ra'at minka syai'an. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat, ya. Apa kata Nabi? Andai kata engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun kita berbuat baik, lalu mereka sekali saja melihatmu salah, maka mereka akan mengatakan, tak pernah ada kebaikan dari dirimu. Nah, ini sifat-sifat yang tidak baik, ya, bagi para wanita. Ya memang terkadang begitu, makanya dia untuk memaafkan itu susah sekali katanya. Padahal di dalam hal ini dia sudah kufur nikmah, ya. Kenikmatan dari orang lain itu datangnya dari Allah, ya. Apa yang dibantukan orang kepada kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu perlu disyukuri, ya. Jangan kita kufur terhadap nikmat tersebut, ya. Ini Nabi SAW menasihatkan ini ketika sholat gerhana itu, ini khusus kepada para wanita ketika itu, ya. Jadi Nabi SAW menasihatkan bahwasanya yang paling banyak penghuni neraka itu adalah para wanita. Apakah karena kemaksiatan mereka? Iya, maksiat dalam hal apa? Kufur nikmah. Mereka tidak pernah bersyukur atas nikmat yang lebih banyak daripada maksiat barangkali, ya. Dan perlu disadari bahwasanya, ya, kalau di dalam rumah tangga tersebut, ya, andai kata pun terjadi sesuatu kesalahan, ya, istri tidak akan pernah ikut menanggung kesalahan suaminya, tapi suaminya kesalahan istrinya, ya. Makanya kalau si istri hanya memandang dalam tanda kutip, ya, kesalahan yang kecil bisa dia kufur nikmat karenanya, maka ini mengakibatkan dirinya nanti, ya, susah untuk selamat di akhirat kelak, naudzubillah. Kemudian yang kedua, qitalul muslim li akhihil muslim, ya. Contoh kufur asghar ini yang kedua adalah seorang muslim membunuh untuk muslim lainnya, membunuh seseorang untuk muslim lainnya, ya. Kira-kira pembunuh bayaran boleh jadi ini, ya. Fa fi sahihaini an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, ya. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini marfu' sampai kepada Nabi SAW. Apa katanya di sini? Sababul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, ya. Menghina orang muslim ini adalah kefasikan, ya. Menghina orang muslim adalah kefasikan, membuli orang muslim adalah kefasikan, merendahkan seorang muslim adalah kefasikan. Ini perbuatan dosa, ya. Jadi orang yang suka merendahkan muslim lainnya, ya, melecehkan muslim lainnya, ini adalah satu bentuk kefasikan tanpa disadari, ya. Wa qitaluhu kufrun, sementara membunuh mereka itu adalah kekufuran. Maksud kufrun di sini adalah kufur asghar, ya, bukan kufur akbar. Tayyib. Kemudian contoh 3 dan keempat, at-ta'nu fil ansabil akharin, ya, wan niyahatu 'alal mayyiti, yaitu mengecam atau merendahkan, menghina, ya, nasab orang lain, ya, menasab orang lain. Kamu nasabmu enggak jelas misalnya, ya kan? Ya, merendahkan nasab orang lain, ya. Kalau kami nasabnya jelas, orang-orang terhormat misalnya, ya kan? Kamu enggak jelas. Nah, ini juga termasuk kecaman terhadap orang muslim. Wan niyahatu 'alal mayyit, kemudian, ya, contoh yang keempat adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Meratapi mayat ini, ya, boleh jadi dengan tangisan, boleh jadi dengan canda, boleh jadi dengan tawaria, boleh jadi dengan makan-makan. Ini sama dengan meratap, ya. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an, ada satu hadis dari
Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', "Itsnatani fin nasi ya huma bihim kufrun." Ya, ada dua golongan dari manusia karena keduanya itu masuk ke dalam kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fil ansab fin nasbi wan niyahatu 'alal mayyit. Ya. Merendahkan nasab orang lain dan meratapi mayat. Ya. Meratapi mayat ini, ya, ini adalah perbuatan kufur, ya, kufur asghar, ya. Walaupun tidak mengeluarkan diri dari agama, tapi ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud, ya, Sunan Abi Daud yang telah dalam kitab syarahnya Aunul Ma'bud, di sana disebutkan bahwasanya makan-makan dan minum-minum di tempat kematian sama dengan meratap. Ya. Orang kalau makan-makan di rumah kematian kan nggak ada tangisnya, apalagi kalau memperingati hari kematian, berarti meratapnya terus. Ya, hari ketiga meratap, hari ketujuh meratap, hari ke-40 meratap, hari ke-100 meratap, sewunan meratap lagi, hari ke-1000-nya. Ya, walaupun tidak dengan tangisan, tapi dikatakan adalah sama dengan meratap. Ya, makan-makan dan minum-minum di rumah kematian sama dengan meratap. Ada orang bilang makanannya dari luar tapi dibawa ke tempat ahli musibah. Ya. Ini persoalannya kan karena memperingati. Kalau seandainya makan-makan tersebut bukan karena atas dasar memperingati atau bersedekah saja, ya ini mungkin masih dalam tanda kutip masih bisa dipertimbangkan, dilihat tergantung niat orang seseorang tersebut. Ini sudah jelas karena memperingati hari kematian. Tayyib. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima adalah ibakul abdi ai hurubuhu, ya, menyerang seorang hamba, maksudnya orang lain, ya, an sayyidihi. Fa fi sahih Muslim an Jarir qala ayyuma abdin abaqa min muwalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Ya. Abaqul abdi ini adalah melarikan diri, ya. Seorang budak melarikan diri dari majikannya. Ya, ini perbudakan, ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, ya. Seorang hamba sahaya melarikan diri dari tuannya. Ini juga kekufuran. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ya, budak mana saja yang melarikan diri dari tuannya, maka dia telah melakukan kekufuran sampai dia kembali ke budaknya, ke tuannya, sampai dia kembali ke tuannya. Jadi nyatanya kalau ada seorang budak, ya, kalau di dunia perbudakan begitu, kalau dia melarikan diri, mungkin karena nggak tahan dengan kerjaan dan lain sebagainya, itu adalah kekufuran. Ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada perbudakan. Bagaimana kalau seandainya nanti terjadi? Boleh jadi. Ya, mungkin terjadinya peperangan antara, ya, orang kafir dan orang muslim berperang, kemudian dimenangkan orang muslim, maka orang-orang kafir yang menjadi tawan itu menjadi budak. Itu nanti dibagi sebagai ghanimah, ya, dibagi. Nah, ini untuk sefulan, ini untuk sefulan, dibagi. Ya. Terjadi lagi perbudakan. Ya. Seperti itu. Maka ketika ada budak yang melarikan diri dari tuannya, maka dia sudah melakukan kekufuran sampai dia itu kembali ke tuannya. Yang terakhir, ya, yang keenam adalah intisabul insan li ghairi abihi, menisbatkan, ya, seseorang ke lain bapaknya. Ke lain bapaknya ini sering terjadi ini. Ya. Sering terjadi. Jadi seseorang tersebut tinggal lama dengan satu keluarga, itu sudah jadi keluarga, bahkan kalau mungkin pakai marga orangnya sudah dinisbatkan ke marga mereka, padahal tidak ada hubungan darah mereka. Ini kan satu kekufuran sebenarnya, ya. Ini terjadi, ya. Bahkan kemarin ada di antara ikhwan kita, ya. Tak tanya dia, itu marga asli? Bukan. Itu karena bapak saya dulu tinggal dengan marga itu, langsung bapak saya diangkat menjadi anaknya, dikasih marga itu, padahal marga kami yang ini, katanya. Udah beda. Ini adalah kekufuran.
mestinya tidak diakui itu, karena itu kan nama orang, marga itu kan nama kakek-kakeknya mereka, kan begitu. Iya, seperti itu. Itu adalah salah satu kekufuran. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu? Ya, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi fahuwa ya'lamuhu illa kufrun. Tidaklah seorang laki-laki yang mengaku ya keturunan tapi lain bapaknya begitu, maka dia adalah melakukan kekufuran. Ya, wa huwa ya'lamuhu, dan dia sadar akan hal itu, illa kafara. Ya, melainkan dia telah melakukan kekufuran. Jadi ketika seseorang menyadari bahwasanya itu bukan dari keturunan bapaknya dan dia menisbatkan ke sana dan dia paham itu, maka dia sudah melakukan kekufuran. Melainkan kalau dia nggak ngerti, ya udah lama misalnya dari kecil dia nggak paham lah siapa ya kakek-kakeknya, cuman dinisbatkan, itu lain hal. Karena tidak paham, ini dalam menanda kutip adalah dia memahami bahwasanya itu bukan keturunannya, maka dia sudah melakukan kekufuran. Tayyib. Itu adalah beberapa bentuk atau contoh dari kufur asghar. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya adalah nifaq asghar, an-nifaqul asghar, ya. Ya, nifaq asghar ini sama dengan kufur asghar. Hakikatnya dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Definisi dan hukumnya adalah, ya, definisinya an-nifaqul asghar adalah ayyadhharul insan amran, ya, masyru'an wa yubtinu amran muharraman yukhalifu ma adharahu. Kalau yang namanya munafik, nifaq, ya, seseorang memperlihatkan perkara yang syar'i tapi sebenarnya di batinnya menyelisihi itu, ya, di batinnya menyelisihi perkara yang syar'i tersebut, ya, bahkan menyelisihi apa yang dia tampilkan, ma'adharahu, apa yang dia tampilkan. Ya. Kalau munafik udah paham lah kita, ya. Ya, munafik itu adalah luar tidak sama dengan dalamnya, ya. Ya. Fakullu man fa'ala au qala qawlan masyru'an wajiban au mustahabban au mubahan faqad abtana didda ma'adharahu faqad fa'ala khislatan min khisalin nifaqil asghar. Jadi setiap seseorang mengucapkan satu perkataan yang syar'i, ya, bagus sih ucapannya sesuai dengan syariat, atau ucapannya itu wajib, ya, atau barangkali mustahabban, ucapannya itu betul-betul sesuai sunnah begitu, au mubahan, atau sekedar mubah saja. Mubah kalau dalam agama kita kan boleh dilakukan, boleh diucapkan gitu. Faqad abtana didda ma adharahu, tapi di batinnya berbeda dengan apa yang ditampilkan, berbeda dengan apa yang dia ucapkan begitu. Faqad fa'ala khislatan min khisalin nifaqil asghar, berarti dia sudah melakukan satu perangai dari perangai-perangai munafik asghar, ya. Berarti orang ini sudah melakukan nifaq asghar. Wa yusammihi ba'du ahli ilmi an-nifaqul ilmi li'annahu yata'allaqu bil a'mal, nifaqul amali li'annahu yata'allaqu bil a'mal. Sebagian ulama mengatakan nifaq asghar ini adalah an-nifaqul amali. Nifaqul amali ini kenapa demikian? Karena memang berhubungan dengan amal perbuatan, ya. Makanya ulama sebagian menyebutkan bukan nifaq asghar tapi an-nifaqul amali. Sama dengan tapi yang tadi kufur asghar disebut dengan kufur nikmah. Nah, itu sama dengan itu, ya. Tapi ini berkaitan dengan amal. Walaysa fil i'tiqad, ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan keyakinan, dengan aqidah, dengan iman, ya. Wa atlaqa alaihi ba'du ahli ilmi aidan nifaqan duna nifaqin. Sebagian ulama juga menyebutkan, ya, nifaq asghar ini sebagai nifaq duna nifaq, ya, munafik tapi tidak munafik. Sama dengan tadi kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak kufur katanya. Ini juga munafik tapi tidak munafik. Artinya apa? Munafik dia memang kategori munafik tapi tidak sampai munafik i'tiqadi, munafik yang mengeluarkan pribadi seseorang dari agama. Karena munafik itu terbagi dua, kufur terbagi dua, munafik terbagi dua, ya. Nah, sama dengan syirik terbagi
terbagi dua, syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil. Iya. Wa hukmu hadzal nifaq ya annahu muharramun. Bagaimana hukum munafik ini? Hukumnya adalah diharamkan, muharram. Wa kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dia juga termasuk salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa man fa'ala khislatan min khisalihi faqad tashabbaha bil munafiqin. Barang siapa yang melakukan satu perangai dari antara perangai-perangai munafik ini, berarti dia sudah menyerupai orang-orang munafik ya. Walakinnahu la yukhriju minal millatil Islam bi ijma'i ahli ilmi. Akan tetapi kesepakatan para ulama, orang yang melakukan perbuatan ini tidaklah sampai keluar dari agamanya ya, tapi sudah melakukan dosa besar ya. Tayyib. Munafik asghar ini memiliki banyak khisal, yaitu perangai-perangai yang sangat banyak sekali. Di antara yang paling penting di antara perangai-perangai kemunafikan itu adalah ayakdziba fi kalamihi mu'tamidan ya, au yasma' kalamahu musaddaqan lahu ya. Dia berbicara itu sengaja dusta. Ya, berbicara itu sengaja dengan kedustaan. Barang siapa yang mendengarkan ucapannya pasti membenarkannya, tapi sebenarnya dia sedang berdusta. Artinya yang dia ucapkan itu tidak seperti yang diyakininya. Ya. Tapi ini kan susah mendeteksinya ya, susah. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya dia sedang melakukan kebohongan? Ya, lihat dari kehidupannya. Dia suka berbohong atau tidak, kan begitu. Kalau dia suka berbohong, ini kan sudah jadi satu bentuk peringatan bagi kita. Ya. Tayyib. Yang kedua, ya, di antara perangai munafik asghar ini adalah ayya'udda wa fi niyyatihi waqtal wa'di alla yufi'a bima wa'ada bihi thumma la yufi'a fi'lan bihadzal wa'di. Ya. Dia berjanji tapi di awal janjinya dia sudah punya niatan tidak menunaikannya. Udah ada niatan. Ya. Misalnya mereka ada janji, ya, ada berjanji dengan seseorang, tapi dia sudah punya niatan tidak menepati janjinya. Ya. Kita berjanji, seolah-olah pakai insya Allah tidak datang. Nah, ya kan? Sebenarnya kan nggak disebutkan tidak datangnya sama dia. Bagaimana kita tahu dia ini berbohong atau tidak? Ya, tidak mau menepati janjinya, ya pastinya dengan kebiasaannya. Bagaimana kebiasaannya? Ya, yang kita lihat. Kalau dia orang yang kita kenal baik, orang yang biasa bergaul dengan kita, maka bisalah kita perhatikan. Setiap janji, ya, baik dengan orang lain ataupun dengan kita, dia sering tidak menepati. Berarti apabila dia berjanji, walaupun dia menggunakan kata insya Allah, maka sulit untuk dipercaya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ayu khasima ghairahu wa yafjuru fi khusumatihi ya bi an ya'dila anil haqqi ila al batili mu'tamidan ya wa yad'i wa yahtajju bil batil wal kadhib ya liyakhudha ma la yajuzu lahu akhzahu ya. Dia berbantah-bantahan dengan orang lain. Nah, ini amalan orang munafik juga nih ya. Dan dia mencaci maki dengan percekcokan dengan orang lain tersebut. Misalnya dia cekcok dengan orang lain, tapi dia mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji misalnya. Ya. Bi ayadila anil haqqi, dia berpaling dari kebenaran. Ya, berpaling dari kebenaran. Ilal batil, mu'tamidan. Dia berpaling dari kebenaran kepada kebatilan dengan sengaja dia. Ya. Fayadda'i wa yahujja bil batil wa yahujju bil batil ya. Dan dia sudah mengakui dan berhujjah dengan yang batil ataupun dengan kebohongan wal kadzib ya. Liyakhudha mala ya yajuzu lahu akhdhahu, dan dia mengambil yang bukan haknya.
Ya, dia mengambil sesuatu yang tidak boleh dia ambil. Ya. Tapi tadi dengan percekcokan antara dirinya dengan orang lain, ya, tapi dia sudah menggunakan hujah-hujah yang batil. Ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah ayu'ahida ghairuhu bi'ahdin wa fi niyyatihi waqtal ahdi alla yuwafi' bihi thumma la yafi'u fi'lan bihadzal 'ahd. Ya, ini juga sama dengan tadi. Ada janji dengan orang tapi sudah punya niatan tidak mau menunaikannya. Ya, tidak menunaikannya. Ya. Wa dalilu ala kauni hadzal khisal arba' min nifaqil asghar. Ya. Khisal al-arba'u min nifaqil asghar. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan ada 4 perangai, ya. Di antara perangai-perangai orang munafik, yaitu munafik asghar. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang apabila seseorang ada di dalamnya, dia sudah menjadi munafik murni. Dia sudah betul-betul jadi munafik. In kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun minan nifaq allati yadda'iha. Ya. Apabila dia melakukan salah satunya saja, ya, dari perangai-perangai munafik itu, maka dia hanya jatuh kepada nifaq asghar. Tapi kalau 4-4-nya ada dalam dirinya, maka betul-betul menjadi munafik yang murni. Apa itu? Idza ahdasa kadzaba. Kalau dia berbicara itu dusta. Ya. Kalau berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara. Ya. Apabila dia membuat janji, ya, dia ghadaro di sini artinya adalah, ya, apabila dia dikasih amanah begitu, dia ingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji tapi menyelisihi, ya. Kalau dikasih amanah tadi dia berkhianat. Ini artinya, ya. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan itu sering mencaci maki. Nah, ini kan sering kita dengar ini, ya. Hadis ini dibacakan oleh duat, ya, para mubaligh, para dai, para ustadz, bahwasanya ada 4 perkara ini yang apabila dilakukan oleh seseorang, ya, 4 perkara ini dalam dirinya, maka dia jatuh kepada munafik khalis. Munafik khalis ini adalah betul-betul menjadi orang munafik. Ya. Tapi kalau salah satunya saja, maka dia nifaq asghar. Ya. Tayyib, yang kelima adalah al-khiyanah fil amanah. Ya, ini sudah disebutkan dalam hadis itu, ya. Al-khiyanah fil amanah, ya. Yaitu berkhianat ketika diberikan amanah, ya. Wa dzalika bi ay ya'khudhal amanat minal akharin wa fi niyyatihi waqta akhdhiha ay yajhadaha, ya. Bahwasanya apabila seseorang tersebut mengemban amanah, ya, yang diberikan kepada dirinya, ya, amanah yang biasa dipakai orang lain, ya, yang dijalankan orang lain, tapi dia ketika menerima amanah tersebut niatan tidak akan menunaikannya, ya. Ada niatan tidak akan menunaikannya, ya. Summa la yu'addiha ilaihim. Lalu memang betul-betul dia tidak menunaikan amanah itu kepada mereka, ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, ya. Imam Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasah. Ini ada disebutkan ada 3 tanda munafik dalam hadis. Yang tadi 4, ini ada 3. Tapi ada kesamaannya. Idza ahdasa kadzaba, sama dengan yang tadi. Wa idza wa'ada akhlafa, sama juga dengan yang tadi. Wa idza u'tumina khana, apabila dia berikan amanah berkhianat, sama juga. Iza ahada ghadara, ya. Kalau dia pasang janji pasti dia tidak menepati, ya. Biasanya kan begitu. Kalau orang itu ingin mendapatkan satu jabatan, biasanya janjinya manis, ya. Tapi setelah dia dapat jabatan, ya lupa dia sama janji-janjinya. Ya, semoga saja niatnya
tidak mengingkari janjinya. Ya, semoga saja kan begitu. Tayyib. Kemudian yang ketujuh, ya, i'radul muslim anil jihad. Ya. Seorang muslim yang berpaling dari jihad fisabilillah. Ini juga nifaq asghar. Ya, melarikan diri dari peperangan. Wa adamu tahditsi nafsahu bihi. Ya, sementara dia tidak mengabarkan kenapa dia pergi. Hanya pergi begitu saja, ya. Faqad rawa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsah mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati walam yaghzu, tapi bukan di peperangan begitu. Walam yaghzu, dia tidak berperang. Walam yatahaddats bihi, dan dia tidak menceritakan tentang kenapa dia tidak ada peperangan itu, ya. Maka dia mati, ya, sedang melakukan satu perangai daripada kenifakan, min syu'batin nifaq, atau dia termasuk daripada kemunafikan. Ya, ini kalau terjadi peperangan, ya. Kalau tidak ada peperangan, ya tidaklah dalam kategori ini. Ini maksudnya ketika ada terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang-orang Islam begitu, lalu orang Islam tersebut pergi dari peperangan atau meninggalkan peperangan itu tanpa ada memberitahu, ya, apa sebabnya dia pergi, ya. Kalau sebab-sebab syar'i itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan, ya. Bahkan ada, belum lagi terjadi peperangan, dan seorang pemuda yang datang, ya, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah daftar perang dengan Anda, saya akan ikut perang, tapi istri saya mau haji, mana yang lebih saya dulukan, katanya. Apa kata Nabi? Berhajilah bersama istrimu. Ya, artinya Nabi memerintahkan untuk berhaji bersama istrinya. Nah, ini kan berarti ada alasan syar'inya begitu, ya. Ada juga seorang pemuda datang kepada Rasulullah, dia sudah mendaftar perang juga, tapi dia bilang, orang tua saya perlu untuk saya temani. Apa kata Nabi? Berjihadlah untuk orang tuamu. Ini adalah alasan syar'i begitu, ya. Tapi kalau tidak ada alasan, kemudian tidak memberitahu kenapa dia tidak ada di peperangan, ya, toh nyatanya dia mati di luar misalnya, maka dia matinya dalam keadaan munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian selanjutnya izharu mawaddatil ghair, ya, wa taqarrub ilaihi bima yuhibbu, ya, ma'a idmari bughdhihi, ya. Memperlihatkan, ya, kasih sayang terhadap orang lain, ya, dan mendekati dirinya tersebut dengan rasa cinta tapi menyembunyikan kemarahan dalam hatinya. Nah, ini gimana kira-kira ini? Ya, kita dekat dengan seseorang tersebut, ya, di mulut kita juga tertawa gitu, ya. Ya, tapi di hati kita mendam kebencian. Ini juga termasuk perangai munafik. Au yatakallam, ya, au at-takallum fihi fi ghaibatihi bima la yurdihi, ya. Atau barangkali membicarakan, ya, menggibah dia, ya, menggibah seseorang begitu, membicarakan diri teman tersebut di belakangnya tapi dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, sama dengan gibah itu, ya. Ya, sama dengan menggibahnya. Ini juga perangai munafik. Ya. Faqad rawal Bukhari an Muhammad ibn Zaid, ya, bin Abdullah bin Amr, qala unasun li ibni Umar, ya, orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhula ala sultanina, ya, fanaqulu lahum bi khilafin ma natakallam idza kharajna min indihim, qala kunna na'uddu hadha nifaqan, ya. Apa kata orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, kami datang ke pemerintah kami, pada sultan-sultan kami, katanya, ya. Kami, ya, berbicara kepada mereka, ya, berselisih dengan apa yang kami sebutkan di luar tentang mereka. Artinya apa? Kita berbicara terhadap penguasa tersebut baik begitu, tapi sebenarnya apa yang kita bicarakan dengan mereka itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan di belakang mereka, ya. Apa kata Ibnu Umar? Qala kunna na'uddu hadza nifaqun, ya. Kami menyebut perbuatan itu adalah perbuatan munafik, ya. Makanya tidak boleh kita, ya,
menghina, merendahkan, melecehkan pemerintah kita di manapun, ya. Baik di media sosial maupun di dunia nyata. Itu tidak boleh kita rendahkan. Itu menghilangkan wibawa negara sendiri. Kita hidupnya di sini, ya kan? Ya, lantas kita ceritakan perihal-perihal yang buruk, walaupun ada barangkali yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan lain sebagainya. Nah, ini bukan kerjaan orang-orang yang dalam tanda kutip muslim hakiki, ya. Tapi sudah ada ciri-ciri kemunafikan di dalam diri mereka, naudzubillah, ya. Kemudian yang kesembilan, bughdul ansar. Termasuk kemunafikan itulah membenci kaum Ansar, ya. Kaum Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi SAW beserta rombongan muhajir, ya, radhiyallahu anhum, ya. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ayatul munafiq bughdul ansar wa ayatul mu'min hubbul ansar. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda kemunafikan itulah membenci kaum Ansar, dan tanda-tanda orang beriman itu adalah menyintai kaum Ansar. Ya, ini jelas sudah, ya. Yang terakhir, ya, di antara perangai-perangai munafik yang disebutkan di sini adalah bughdul khalifatur rasyid ala bani Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membenci khalifah ar-rasyid, membenci khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau membenci Ali, maka dia munafik, ya. Karena banyak sekali orang yang membuat propaganda, ya, apalagi di zaman waktu terjadinya fitnah, waktu terbunuhnya Utsman. Di Syam yang memerintah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan jaya. Sementara di Persia, ya, daerah Irak sekarang, yang memerintah itu Ali bin Abi Thalib, itu sebagai gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan di Madinah ketika itu. Setelah terjadinya tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, maka para sahabat, kibarus sahabah yang tinggal di Syam dan kibarus sahabah yang tinggal di Persia ketika itu membaiat siapa? Membaiat masing-masing gubernur mereka. Yang di Syam membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang di Persia membaiat Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perselisihan pendapat ketika itu, ya. Mereka kembali kepada hadis. Sebagian orang-orang yang benci terhadap, ya, para sahabat ketika itu, yaitu orang-orang Khawarij diantaranya, itu membuat propaganda. Kalau terjadi di dalam satu waktu ada dua khalifah, maka satunya harus dibunuh, atau dua pemimpin, yang satunya harus dibunuh. Tapi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Pada suatu saat Muawiyah bin Abi Sufyan akan menjadi khalifah. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi tidak disebutkan kapan waktunya. Toh nyatanya terbukti diangkat. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri pun tidak pernah mau diangkat menjadi khalifah. Itu perlu dicermati, ya. Dan antara dia dengan Ali pun tidak pernah ada terjadi perseteruan, nggak pernah, ya. Akhirnya adalah orang benci kepada Ali. Kenapa? Karena ketika terjadi tragedi pembunuhan Utsman bin Affan, Ali hanya berdiam diri saja di Persia, ceritanya begitu, ya. Padahal yang membunuh itu kan orang-orang Khawarij, ya. Dia mengutus siapa? Hasan dan Husain untuk membela Utsman bin Affan. Bukan diam saja, tapi dia mengutus anaknya, ya. Tapi ya karena banyak orang, ya, orang-orang Khawarij itu, maka terjadilah tragedi tersebut, ya, yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin hakikatnya. Tayyib. Di sini apa kata kata Ali bin Abi Thalib di sini, ya. Qala, ya, walladzi falaqal habbah, ya, hubbah, ya, wa bara'an nasmah ilaihi la'ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam li an-nabiy al-ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yabghudni illa munafiq, ya. Demi al-falaq, ya, matahari, ya, atau demi al-falaqul hubbah di sini adalah demi zat yang membuat kecintaan, begitu, ya. Ya. Bahwasanya, ya, Nabi SAW yang ummi itu telah berjanji kepadaku. Apa tuh janji? Di antara janji Nabi kepada Ali, katanya, alla yuhibbani illa mu'min,
tidaklah orang yang mencintaiku melainkan dia orang beriman. Wala yabghuduni illa munafiq. Ya, tidaklah ada orang yang membenciku melainkan dia orang munafik. Nah, ini dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Tapi ini dia menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya, ya. Tapi masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh munafik yang lain, tapi ini adalah ahammu syai', ya, yang terpenting di antara yang penting. Masih panjang waktu kita? 2 menit lagi. Tayyib. Wabil jumlah fa inna min al-istama'at fihi aktsarul khisal hadha an-nifaq, ya, wastamarra 'alayha fa huwa 'ala khatrin 'azimin, ya, wa yakhsha an yaqa'a fi an-nifaq al-akbar, ya. Jadi katanya begini, ya, apa yang telah kita sebutkan tadi di sini, ya, itu terkumpul di dalamnya perangai-perangai kemunafikan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, istamarra 'alaiha, ya, fa huwa 'ala khatrin 'azimin. Jadi kalau salah satu di antara munafik asghar atau perangai munafik asghar yang kita sebutkan di atas tadi terus menerus dilakukan oleh seseorang tersebut, wa yukhsha ay yaqa' fi nifaqil akbar, dikhawatirkan dia itu bisa masuk ke dalam munafik akbar karena dibarengi dengan keyakinan nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia jatuh kepada munafik akbar, yaitu munafik i'tiqadi namanya. Munafik i'tiqadi ini adalah kemunafikan yang mengeluarkan diri seseorang dari agama, naudzubillah. Walidzalika khafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Umar radhiyallahu anhu wa Hanzalah wa ghairuhuma, ya, wa ghairuhum, wa khafa as-salafus salih ala anfusihim min al-wuqu' fi an-nifaqil asghar. Oleh karena itu para sahabat, termasuk di antaranya Umar dan Hanzalah, mereka ini adalah orang yang paling takut dengan munafik asghar. Demikian pula para salafus salih dari kalangan sahabat yang lain, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka ini paling takut dengan nifak asghar ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada al-faslul khamis, itu berbicara tentang al-bid'ah. Ya. Taib naktafi bihadza awalan. Naktafi bilhamdalillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.